Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Yusinta, mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penanganan pandemi COVID-19 berbasis pentahelix. Sebelumnya, apa sih sebenarnya pengertian dari COVID-19 itu? COVID-19 menurut WHO World Health Organization mengumumkan secara resmi pada tanggal 11 Maret 2020 yang menetapkan bahwa virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19 ini sudah berstatus pandemik. Yang mana status menandakan bahwa penyakit ini sudah menjangkit banyak negara dalam waktu yang bersamaan dan dilihat dari penyebaran geografisnya. Coronavirus Disease 2019 atau sering disebut dengan COVID-19 ialah penyakit jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Nah, virus ini ditularkan antara hewan dan manusia yang mana jenis coronavirus ini menginfeksi bagian saluran pernafasan. Nah, berdasarkan bukti ilmiahnya, COVID-19 ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin atau yang sering disebut dengan droplet. Nah, orang yang paling beresiko tertular penyakit ini yaitu orang yang sering berkontak erat dengan penderita COVID-19 ini. Dan juga orang-orang yang merawat pasien COVID-19 ini. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 ini pun sangat mudah untuk diketahui dan sangat umum untuk dikatakan sebagai COVID-19. Seperti gangguan pernafasan akut dan juga demam, batuk, kemudian sesak napas dan juga flu. Masa inkubasinya rata-rata adalah 5-6 hari dengan masa inkubasi demam, batuk, dan juga sesak napasnya. Pada kasus yang parah, COVID-19 ini dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan juga bahkan kematian. Nah, kemudian setelah COVID menjadi wabah atau pandemik pada awal tahun atau di bulan Maret 2020, sampai dengan saat ini yang mana kasus COVID-19 ini dapat dikatakan semakin melonjak setelah libur lebaran kemarin. Salah satunya di kota Kudus yang mana kasus COVID-19 ini sangat meledak dan bergejolak. Dapat dikatakan satu harinya dapat sekitar 50 orang yang teridentifikasi positif COVID-19. Pemerintah membuat berbagai macam kebijakan dalam menanggulangi COVID-19 ini, untuk mengatasi pandemi ini, seperti berdiam diri di rumah atau stay at home, kemudian pembatasan sosial berskala besar atau yang sering disebut dengan PSBB, kemudian social distancing dan juga physical distancing, kemudian menjaga kebersihan diri atau yang sering disebut dengan mencuci tangan memakai sabun. Kemudian ada bekerja dan belajar di rumah, work from home atau study from home. Kemudian menunda semua kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau yang berskala besar, dan juga pemberlakuan kebijakan new normal yang selalu mencanangkan protokol kesehatan. Oke, next slide. Oke. Di Indonesia yang mana terdapat 34 provinsi, sudah teridentifikasi 2.012.000 orang yang terkena kasus positif kasus COVID-19 ini. Kemudian di slide selanjutnya kita bisa mengetahui berapa yang sembuh, berapa yang meninggal, kemudian berapa yang suspek, seperti itu. Kemudian saya mempunyai slide selanjutnya yaitu tentang anatomi terjadinya pandemi COVID-19 itu. Baik, slide selanjutnya ada ancaman bahaya dan kerentanan yang dapat menyebabkan adanya resiko pandemi yang memicu terjadinya sebuah pandemi itu. Yang pertama, ancaman bahaya. Apa sih sebenarnya ancaman bahaya itu?
Kekhawatiran tentang ancaman virus COVID-19 itu semakin besar. Tadi sudah dijelaskan 2 juta orang terinfeksi virus COVID-19 dengan kematian mencapai lebih dari 4.000 jiwa. Ancaman ini lebih jelas dan semakin nyata setelah melihat data peningkatan kasus di negara-negara Eropa dan juga Asia. Namun secara global, menurut WHO itu lebih dari 100 negara sudah terjangkit dengan kasus COVID-19 ini sendiri. Kemudian yang kedua ada kerentanan. Di kerentanan sendiri ada beberapa poin. Yang pertama ada geografi atau kependudukan. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang mengakibatkan kepadatan penduduk dalam menghuni tempat tinggal. Seperti contohnya kita ketahui di Jakarta, mungkin dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, bisa dikatakan kepadatan hunian di sana dengan jarak antar rumahnya pun saling berdekatan dan tidak ada jarak atau space di sana, sehingga saling berdesakan yang menjadikan sebuah kerumunan yang mana itu dapat mengakibatkan mudahnya penularan COVID-19 itu yang berakibat meningkatnya pandemi COVID itu sendiri. Kemudian yang kedua ada ekonomi, adanya ketimpangan antara finansial dan daya tahan masyarakat dalam menghadapi bahaya. Kemudian angka ketergantungan yang tinggi terhadap upah harian sehingga diharuskan memiliki mobilitas yang tinggi. Hal ini dikarenakan tuntutan ekonomi yang dalam pemenuhan kebutuhannya dan juga adanya kemerosotan atau kelumpuhan ekonomi mendunia diakibatkan adanya COVID-19 ini, yang mana dana-dana yang seharusnya sudah di-plan atau sudah dikelompokkan secara tidak mau harus dialihkan kepada penanggulangan COVID itu. Kemudian yang terakhir ada prasarana kesehatan. Tingkat ketersediaan pelayanan dan tenaga medis setidaknya tidak dapat dielakkan bahwa banyaknya kasus positif ini berbanding terbalik dengan tenaga medis. Dalam artian pasien positif COVID-19 itu lebih banyak daripada persediaan tenaga medis yang ada di rumah sakit di tiap daerahnya, sehingga banyak tenaga medis yang mungkin kelelahan. Mungkin kita ketahui banyak kasus-kasus tenaga medis yang sampai meninggal dunia karena kelelahan dalam melaksanakan tugasnya melayani pasien-pasien yang begitu banyak. Kemudian mengakibatkan sebuah resiko. Resiko ini sendiri pun terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu kemungkinan penularan. Menurut WHO sendiri, penularan COVID-19 ini dapat melayang di udara, menetap di permukaan benda. Faktor tingginya penularan itu pun dengan mengabaikan adanya protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah mulai dari adanya COVID ini di Indonesia. Sebetulnya dalam sistem mengemukakan penularan COVID-19 ini rendah ketika 2,5% apabila penderita kontak dengan orang lain yang tidak tinggal dalam satu rumah. Sementara resiko penularan COVID-19 ini akan meninggi sekitar 17% kepada orang yang tinggal dalam satu rumah. Kemudian yang poin kedua ada kemungkinan penambahan korban. Banyaknya masyarakat yang abai terhadap kebijakan pemerintah yang sudah dicanangkan dengan mematuhi protokol kesehatan. Banyaknya wisata yang terkadang mengabaikan aturan-aturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu. Tempat hiburan atau tempat wisata boleh tetap buka, namun dengan mencanangkan protokol kesehatan sesuai dengan prokes yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Yang mana apabila prokes itu tidak dijalankan, tidak ditaati, maka menjadikan faktor pertambahan atau bahkan muncul klaster baru naik dari lingkungan keluarga, pendidikan, maupun di sektor pemerintahan dan juga pariwisata. Kemudian yang terakhir yaitu kemungkinan mengganggu di beberapa sektor. Melihat pada sektor politik yang telah terjadi, pelaksanaan pilkada serentak yang kemarin telah terjadi dengan aturan baru yang menjadikan tidak adanya kenyamanan pada pemilih. Kemudian di sektor ekonomi yaitu adanya pelemahan ekonomi mendunia yang disebabkan adanya kebijakan pelarangan ekspor dan impor. Kemudian di sektor sosial yaitu banyaknya masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan. Kemudian terakhir pada sektor pendidikan.
ini adanya aturan pembelajaran secara online atau daring yang seperti kita laksanakan sekarang ini. Banyak keluhan dari murid, mahasiswa, bahkan orang tua, terutama pada keluhan jaringan. Begitu. Kemudian di next slide ada peran stakeholder dalam penanganan pandemi COVID-19 itu. Terdapat 5 stakeholder di sini. Yang pertama ada pemerintah, yang kedua ada swasta, yang ketiga ada kelompok masyarakat, yang keempat ada perguruan tinggi, dan yang terakhir ada peran media. Oke, yang pertama yaitu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti yang sudah tadi saya jelaskan, berdiam diri di rumah, pembatasan sosial, dan protokol kesehatan lainnya. Kemudian pemberian bantuan sosial dan juga bantuan yang lain dapat berupa uang tunai atau sering disebut dengan BLT, bantuan langsung tunai, dan juga perlindungan sosial pemerintah. Namun, kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah tidak dapat berjalan lancar tanpa dukungan dari kelompok masyarakat dan juga elemen-elemen lainnya. Kemudian peran yang kedua ada peran swasta, diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu dukungan layanan kesehatan, yang kedua ada dukungan pengendalian, yang ketiga dukungan sosial, bantuan sosial ekonomi, dan yang terakhir adanya dukungan pengembangan. Kemudian yang ketiga ada peran kelompok masyarakat, yang dimana selalu mencanangkan dan mentaati protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sendiri agar dapat mengurangi dan menanggulangi kasus COVID-19 ini. Yang apabila tidak adanya peran dari masyarakat, kelompok masyarakat ini, kebijakan pemerintah tidak dapat dikatakan berhasil karena tanpa dukungan dari masyarakat, pemerintah tidak dapat menjalankan kebijakan-kebijakannya. Kemudian yang ketiga ada peran dari perguruan tinggi. Mereka menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan juga layanan pendidikan, yang mana peningkatan wawasan teknologi pada sektor pendidikan yang sekarang ini kita telah menjalani perkuliahan online atau daring. Apabila kita tidak menguasai wawasan teknologi, kita tidak akan bisa menjalankan perkuliahan secara daring dan ini, atau bisa dikatakan kesulitan. Yang terakhir adanya peran media, memberikan dampak positif dan mempermudah kegiatan di segala bidang. Mengapa dikatakan segala bidang? Karena pada saat ini semua kegiatan seperti di perkantoran, sekolah-sekolah seperti sekolah dasar, menengah pertama dan menengah ke atas hingga perguruan tinggi pun sekarang sedang melakukan belajar di rumah masing-masing seperti daring begitu. Oke, yang selanjutnya ada slide tentang penanganan bahaya dan memperkecil resiko melalui kebijakan pemerintah dan dalam masalah COVID-19. Oke, yang pertama yaitu adanya pemberlakuan sistem lockdown, di mana masyarakat tidak diperbolehkan keluar dari daerahnya yang ditempatinya dengan tujuan mengurangi penyebaran COVID-19. Apabila orang-orang tidak menaati lockdown ini, bisa dikatakan kasus ini semakin naik. Begitu. Yang kedua yaitu adanya kebijakan umum pemerintah terkait penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, seperti peningkatan disiplin protokol kesehatan, percepatan perubahan perilaku atau yang bisa dikatakan perilaku new normal, serta penetapan program vaksinasi nasional. Oke, yang selanjutnya yaitu ada hubungan pemerintah dalam peningkatan kapasitas. Yang pertama yaitu pemerintah di publik secara umum menilai kerja pemerintah di bawah Presiden Jokowi baik atau cukupnya dalam menangani masalah pandemi COVID-19 ini dan masalah ekonomi yang ditimbulkan. Yang kedua, swasta. Ketahanan dalam menghadapi perlambatan ekonomi UMKM menjadi koperasi yang bergerak pada jasa produksinya paling terdampak pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu kelompok masyarakat. Adanya kelas atas dan kelas menengah pada kebijakan tinggal di rumah saja. Yang keempat, perguruan tinggi menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ dalam satuan pendidikan mahasiswa di perguruan tinggi atau tingkat sekolah juga. Kemudian yang terakhir yaitu media.
peran media sosial dalam edukasi kesehatan masyarakat untuk sebagian besar dapat dikreditkan dengan munculnya teknologi yang memungkinkan individu untuk mempercepat penyebaran informasi terkait COVID-19. Yang mana media telah mengumpulkan beberapa informasi tentang COVID-19 itu yang sudah dirangkum menjadi satu, sehingga masyarakat dengan mudahnya mendapat informasi-informasi tersebut dari media itu. Oke, baik. Dari pemaparan sebelum-sebelumnya dapat kita simpulkan bahwasanya peran pemerintah, yaitu penyaluran bantuan sosial dan juga perlindungan sosial pemerintah, yang sangat diperlukan karena hal tersebut bisa menjadi penyumbang napas jutaan orang yang terdampak. Bukan hanya golongan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, tetapi juga semua golongan kelas sosial dalam masyarakat, tidak memandang bulu, mau itu kelas atas atau kelas menengah atau kelas bawah. Pada saat ini semuanya sama, memerlukan bantuan pelayanan kesejahteraan sosial itu. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.